langsung dilakukan penahanan di mana Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan dan kini Nadiem Makarim sudah keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Untuk masuk ke mobil tahanan, kita lihat Nadiem Makarim sudah menggunakan rompi berwarna pink. Karena sekali lagi Kejaksaan Agung sudah menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Pernyataan mengenai penetapan tersangka disampaikan langsung tadi oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madio dalam konferensi pers di Gedung Pitsus Kejagung hari ini. Mengenai peran dari Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung mengatakan Nadiem yang memberi arahan kepada keempat tersangka pada rapat Zoom 6 Mei 2020 agar melakukan pengadaan laptop berbasis Chrome OS dari Google. Sementara kajian yang menyebutkan bahwa Chromebook lebih unggul ketimbang produk lain yakni Windows baru terbit pada Juni 2020. Kenapa bisa sama? Selain Nadiem Makarim, Kejagung sebelumnya telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka meliputi mantan staf sus dari Nadiem Makarim, Juristan, mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020-2021 Sri Wahyuningsi, dan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020-2021 Mulyasyah. Kami kembali informasikan, saat ini Kejagung sudah menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dan pasca ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem langsung ditahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari Gedung Kejaksaan Agung, kita akan segera bergabung bersama rekan Arbida. Arbida, pasca kemudian tadi Nadiem Makarim kita saksikan bersama masuk ke mobil tahanan dan dibawa ke rutan. Apa kemudian informasi terkini dari Kejaksaan Agung mungkin mengenai peran dari Nadiem Makarim dalam kasus ini? Ya, baik, selamat sore Rara dan juga pemirsa. Terkait dengan pendalaman yang dilakukan tim penyidik dari Kejaksaan Agung, ini memang masih terus dilakukan penyidikan dan didalami terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2020 hingga 2022. Yang sebelumnya pemirsa, perkembangan kasus ini adalah Kejagung sekitar 30 menit lalu secara resmi menetapkan ex-Mendikbudristek atau Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2020 hingga 2022. Yang sebelumnya pada Juli lalu Kejagung telah merilis 4 tersangka, yakni Sri Wahyuningsi, Direktur SD Kemendikbudristek, kemudian M, Direktur SMP Kemendikbudristek, kemudian ada Juristan yang saat ini memang masih belum diperiksa, maksud kami masih belum hadir di dalam pemeriksaan Kejagung. Kemudian yang lainnya adalah konsultan teknologi yakni Ibrahim atau Ibam, berinisial Ibam. Dan selain itu pemirsa, tadi kami awak media juga sudah berada di sini, kemudian melihat bahwa Nadiem Makarim tadi setelah Kejaksaan Agung
merilis ia menjadi tersangka, menetapkan secara resmi Nadiem menjadi tersangka tidak lama, sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian Nadiem turun ke bawah dengan menggunakan rompi berwarna merah muda. Ini berjalan dikelilingi oleh pengamanan begitu dan dikelilingi oleh awak media yang ingin meminta komentar dari Nadiem setelah ditetapkan sebagai tersangka, masuk menuju ke mobil tahanan berwarna hijau. Dan saat ini Nadiem diberangkatkan menuju ke rutan Salemba di Jakarta Pusat begitu untuk nantinya dilakukan penahanan. Tadi informasinya dilakukan penahanan selama 20 hari. Artinya pemirsa, jika ditahan sejak hari ini di tanggal 4, nantinya akan ditahan hingga 20 hari ke depan, yakni di tanggal 23 September 2025. Pemirsa, tadi pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Kejagung sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, ada beberapa hal maksud kami yang menarik untuk disampaikan kepada pemirsa yang tadi disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung yakni Nur Cahyo, yang menyebutkan bahwa kronologi perbuatan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ini dijelaskan bahwa pada tahun 2020 yakni Februari 2020 Nadiem Makarim melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas mengenai program Google for Education, yakni untuk menggunakan Chromebook bagi peserta didik di Indonesia. Kemudian disepakati proyek tersebut pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM. Namun saat itu pengadaan belum dilaksanakan. Kemudian pada 6 Mei 2020, Nadiem mengundang 4 tersangka lain dalam rapat tertutup via Zoom. Rara. Ya, Arbida, terkait penahanan Nadiem Makarim, apakah sudah ada tanggapan ataupun respon dari kuasa hukum Nadiem Makarim? Ya baik, terkait dengan respon dari kuasa hukum, memang tadi KB awak media belum mendapatkan komentar secara resmi dari 6 kuasa hukum yang tadi hadir, salah satunya tadi Hotman Paris yang juga turut mendampingi Nadiem Makarim. Karena tadi ketika Nadiem Makarim turun ke lantai 1 kemudian dibawa oleh mobil tahanan, ini memang suasananya tidak kondusif sehingga KB awak media pun belum mendapatkan keterangan secara resmi terkait dengan hal tersebut. Dan terkait dengan bagaimana kronologi perbuatan Nadiem Makarim dari kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook 2020 hingga 2022 di lingkungan Kemendikbudristek, ini tadi Dirdik Penyidikan, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung yakni Nur Cahyo menyebutkan bahwa pada Februari 2020 ini Rara dan juga pemirsa, Nadiem ini sempat bertemu dengan pihak Google Indonesia untuk membahas mengenai program Google for Education. Kemudian di tahun yang sama, di bulan 6 Mei 2020, tanggal 6 Mei 2020, Nadiem ini mengundang 4 tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Kejagung. Ada SW, M selaku Direktur SMP, Direktur SD, kemudian ada JT, staf sus, dan juga konsultan teknologi yaitu Ibrahim. Begitu, dalam rapat tertutup via Zoom untuk membahas penggunaan Chrome OS sesuai arahan Nadiem. Namun pengadaan ini belum dimulai pada saat itu. Kemudian tindak lanjutnya di tahun 2020, Nadiem ini membahas surat Google untuk ikut pengadaan TIK. Begitu, yang mana sebelumnya pada saat menteri sebelum Nadiem yang yakni berinisial ME, surat dari Google tersebut tidak dibalas atau tidak direspon dan tidak ditindaklanjuti. Namun pada saat periode Nadiem Makarim, surat tersebut dibalas begitu dan ditindaklanjuti oleh Nadiem untuk melakukan pengadaan, yakni pengadaan Chromebook bagi program digital di Kemendikbudristek tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian di tahun itu, setelah membalas surat Google, SW, Direktur SD, dan M, Direktur SMP ini membuat juknis dan juga juklat dengan spesifikasi sudah menguji Chrome OS. Dan tim teknis Kemendikbudristek ini membuat review teknis yang menyebutkan Chrome OS. Ini artinya pemirsa, jika dapat dipersingkat bahwa Nadiem ini melakukan ditetapkan terlebih dahulu adanya penggunaan Chrome OS, baru melakukan kajian, bukan melakukan kajian terlebih dahulu baru menetapkan adanya pengadaan begitu. Dan di sisi lain pada rilis sebelumnya, menurut Kejaksaan Agung, ini hasil kajian awal tim teknis Kemendikbudristek, ini lebih menonjolkan laptop dengan spesifikasi Windows, dikarenakan Chromebook ini pada saat pengujian teknis tidak efektif digunakan di dalam lingkungan atau wilayah 3T. Dikarenakan infrastruktur internet di Indonesia yang kurang merata. Namun akhirnya pengadaan tersebut mengarah kepada Chromebook
Dan akhirnya memang pengadaan Chromebook ini, maksud kami pengadaan ini akhirnya tetap ditetapkan untuk menggunakan Chromebook termasuk ke wilayah-wilayah 3T. Dan sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saat ini Nadiem memang sudah dibawa ke rutan Salemba untuk nantinya ditahan selama 20 hari ke depan. Kembali ke studio Rara. Baik, terima kasih Arbida Dono Semito atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.